Polda Sulsel bongkar mafia BBM lintas provinsi. Polisi tangkap pelaku penipuan wedding organizer. Polisi tangkap 5 pemburu rusa sambar yang dilindungi di Lampung. Halo, selamat malam pemirsa Setia Kriminal Sepekan. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air selama seminggu terakhir. Saya Lydia Junita akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Kita awali dengan berita-berita kriminal dari wilayah perkotaan. Kita langsung saja ke informasi utama pemirsa. Kali ini seorang pemuda menggasak puluhan bungkus rokok di sebuah minimarket di daerah Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Waduh, aksi nekatnya ini ternyata pelaku menyamar dan mengaku sebagai anggota Resmo Polres Kulon Progo. Ia juga sempat mengeluarkan benda mirip senjata api dari balik baju pelaku. Aksi seorang pemuda yang mengenakan kaos bertuliskan Resmo Polres Kulon Progo ini mendatangi sebuah minimarket di daerah Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Dari rekaman kamera CCTV terlihat pemuda ini mendatangi kasir minimarket pada Sabtu dini hari. Awalnya pemuda ini meminta kasir untuk top up e-money miliknya. Beralasan kehabisan baterai, pelaku kemudian juga sempat menumpang mengisi daya telepon genggam miliknya di dalam area kasir dengan mengaku jika ia merupakan anggota Resmo Polres Kulon Progo. Demi meyakinkan korban, pelaku sempat mengangkat kaos bertuliskan Resmob dan terlihat membawa sejenis senjata api yang diselipkan di celana. Saat berada di dalam area kasir, langsung menggasak puluhan bungkus rokok yang tersimpan di rak dan sejumlah barang yang ada di minimarket. Kasir yang sempat melihat pelaku membawa senjata api tidak bisa berbuat banyak. Saat pelaku kabur, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kulon Progo untuk ditindaklanjuti. Salah satu minimarket yang terjadi saat dini hari. Untuk saat ini tim kami sedang melaksanakan penyelidikan dan mencoba untuk mengungkapkan kasus tersebut. Akibat kejadian ini puluhan bungkus rokok, uang tunai dan sejumlah barang raib dibawa pelaku. Kasus ini sendiri tengah ditangani Satreskrim Polres Kulon Progo dan memburu pelaku. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Aduh, siapa sih yang buru-buru rusa ini ya pemirsa? Kali ini tim gabungan kepolisian dan TNI serta petugas konservasi menangkap 5 orang pemburu satwa dilindungi di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Tanggamus, Lampung. Tentunya dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan para pelaku saat membawa potongan tubuh rusa sambar yang rencananya akan dijual dan dikonsumsi. Waduh pemirsa, nggak boleh ya memburu sembarangan ya. Pengungkapan kasus perburuan liar ini bermula ketika petugas berpatroli di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Pekon, Tampang Tua, Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus. Saat itu, petugas memergoki 5 orang berinisial SF, AH, AS, SO, dan DI membawa potongan tubuh rusa sambar menggunakan karung. 2 pelaku berhasil ditangkap di lokasi, sementara 3 pelaku lainnya menyerahkan diri setelah mengetahui rekannya ditangkap. Polisi menyebut para pelaku berburu di kawasan Taman Nasional menggunakan senapan rakitan. Setelah satwa ditembak, tubuh rusa dipotong menjadi beberapa bagian agar mudah dibawa keluar hutan untuk kemudian dijual dan dikonsumsi. Dari tangan pelaku, petugas menyita 7 potong bagian tubuh rusa sambar, senapan rakitan laras panjang, peluru timah, mesiu, senter kepala, dan karung yang digunakan untuk membawa hasil buruan. Rusa yang dilindungi yang sudah dipotong-potong menjadi 7 bagian. Kemudian kelompok tersebut jumlahnya berlima.
untuk yang 3 sempat melarikan diri. Atas perbuatannya, kelima tersangka dijerat Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Tanggamus Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Keren banget nih aksi security yang gagalkan aksi pembobolan mesin ATM ini pemirsa. Aksi nekat seorang pria yang hendak membobol mesin ATM di kawasan Cilangkap, Tapos, Kota Depok berhasil digagalkan oleh petugas keamanan. Aksi pelaku gagal total setelah gerak-geriknya terpantau jelas melalui kamera pengawas atau CCTV komplek. Aduh, ini nggak boleh ya pemirsa. Sebuah mesin ATM di kawasan Cilangkap, Tapos, Kota Depok menjadi sasaran aksi pencurian yang dilakukan oleh seorang pelaku yang beraksi menggunakan obeng untuk membobol mesin ATM. Pelaku tidak menyadari bahwa seluruh gerak-geriknya telah diawasi ketat oleh petugas keamanan melalui layar CCTV komplek. Salah seorang pihak keamanan komplek, Matrais, mengatakan saat tertangkap basah oleh petugas yang datang menghampiri, pelaku sempat panik dan memilih langsung kabur masuk ke dalam sebuah mobil yang sudah bersiaga di depan area komplek. Ia pun menambahkan kejadian seperti ini baru pertama kali terjadi di wilayahnya. Dia yang jaga sini melihat dari CCTV, melihat sana langsung diinterogasi ke tempat ATM. Memang benar pas membobol, tapi ya nggak sampai bobol duitnya lah, uangnya, ya gitu. Petugas kepolisian sudah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Polisi juga telah memeriksa beberapa saksi serta mengamankan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Kini kasus tersebut sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut untuk memburu kedua pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ada apa nih ribut-ribut? Ya pemirsa, beredar video keributan antara warga dengan sejumlah aparat kepolisian dari Polda Sumatera Utara saat melakukan penangkapan terduga pengedar narkoba. Peristiwa keributan tersebut terjadi di perkampungan padat penduduk di Jalan Multatuli, Medan, Sumatera Utara pada Kamis sore. Awalnya petugas dari Direktorat Narkoba Poldasu yang melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku pengedar narkoba dihadang sejumlah warga. Tidak itu saja, warga juga berusaha membebaskan terduga pengedar narkoba yang sudah diamankan oleh petugas. Warga yang berusaha ingin membebaskan pelaku sempat diamankan petugas. Keributan meluas saat petugas akan membawa warga dan pelaku yang diamankan ke kantor polisi. Belasan warga yang kesal melempari petugas dengan batu hingga membuat sejumlah petugas mengalami luka. Tembakan peringatan sempat dikeluarkan petugas untuk meredam aksi brutal warga. 4 orang warga berhasil diamankan sedangkan terduga pelaku pengedar narkoba berhasil lepas dari genggaman petugas. Lurah Hamdan Muhammad Akbar Lubis Jumat siang dikonfirmasi membenarkan adanya peristiwa keributan antara warga dengan petugas kepolisian yang sedang melakukan tugasnya menangkap terduga pengedar narkoba. Warga yang melakukan penghadangan dan penyerang terhadap petugas kini telah diamankan. Di wilayah kami di Multatuli, terduga itu warga lingkungan 4. Lingkungan 4, berseberangan dengan Pak Kevin kami, lingkungan 3. Jadi informasi yang kami dapat ada penolakan dari warga. Saat ini pihak kepolisian dari Polda Sumut masih belum memberi keterangan terkait peristiwa tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Berita Nasional TV. Nah ini dia 2 orang pelaku pencurian kendaraan bermotor yang menodongkan senjata apinya saat aksinya dipergoki korban di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur Minggu sore. Tuh siapa yang tinggal di Keramat Jati, Jakarta Timur harus lebih berhati-hati ya. Karena aksi pencurian motor yang terekam CCTV ini terlihat 2 orang pelaku menjalankan aksinya dan sempat ketahuan pemiliknya dan korban sempat berteriak minta tolong dari dalam rumah pemirsa. Tapi pelaku langsung menodongkan senjata api dan warga pun tidak ada yang berani menolong sehingga pelaku berhasil membawa sepeda motor milik korban dari dalam rumah.
Dua orang pelaku pencurian kendaraan bermotor beraksi di Jalan Balai Rakyat Kramat Jati, Jakarta Timur pada Minggu sore. Aksi kedua pelaku pun terekam CCTV, terlihat pelaku sempat memantau situasi sebelum akhirnya mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman rumah korban. Saat aksinya diketahui pemilik motor, pelaku langsung menodongkan senjata api ke arah korban. Korban sempat berteriak minta tolong, namun kedua pelaku akhirnya berhasil mencuri sepeda motor korban menggunakan kunci T. Iya, tadi sebelum asar, saya kan tadi mau sholat zuhur sih, terus saya lihat ada yang ngeluarin motor saya, terus langsung saya buka aja pintunya, ternyata motor saya mau dibawa kabur sama 2 orang. Korban sudah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian Polsek Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Jakarta Timur, Nandityo, Berita Nasional TV. Itu dia tadi 5 berita dari wilayah perkotaan. Tentunya kita akan menuju kriminalitas dari berbagai daerah. Dan informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kriminal Sepekan. Dan buat para orang tua yang mungkin sibuk ya dengan aktivitasnya, harus lebih hati-hati kalau dititipin anak di daycare ya pemirsa. Karena penyidik Satreskrim Polresta Yogyakarta terus mendalami kasus duga penganiayaan anak di daycare LPA Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Selain menambahkan pasal baru dalam penyidikan, polisi juga memastikan jumlah tersangka dalam kasus ini tentunya berpotensi bertambah. Penanganan kasus dugaan penganiayaan anak di daycare LA Umbul Harjo, Kota Yogyakarta memasuki babak baru. Satreskrim Polresta Yogyakarta menambahkan pasal 62 Jangto pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam proses penyidikan. Pasal tersebut memberikan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara bagi penyelenggara pendidikan yang beroperasi tanpa izin. Polisi menilai pasal ini relevan digunakan karena daycare LA diketahui menjalankan layanan pendidikan anak tanpa perizinan yang sesuai. Penerapan pasal Sisdiknas juga membuka peluang bertambahnya pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penyidik kini menelusuri peran masing-masing pihak dalam struktur yayasan dan pengelolaan daycare. Apa yang mereka sampaikan tadi sudah kita masukkan ke dalam penerapan pasalnya. Salah satunya memang kan tentunya kita semangatnya ini kan semangat memberikan pasal terberat ya, gitu kan, semangatnya gitu. Juga memang kemarin sudah kita masukkan terkait masalah perizinan di Undang-Undang Pendidikan Nasional, ya. Pendidikan Nasional, Sisdiknas, itu yang mana pasal 71 itu ancaman 10 tahun penjara. Langkah kepolisian ini mendapat dukungan dari tim hukum peduli anak Kota Yogyakarta. Mereka menilai penambahan pasal Sisdiknas dapat memperluas pertanggungjawaban hukum terhadap pihak penyelenggara yang tidak memiliki izin operasional. Ini kan soal perkembangannya seperti apa, karena kemarin kami mendengar bahwa memang ada pasal lain ya, penambahan pasal lain dari Undang-Undang Sisdiknas gitu. Jadi pasal 62 Jungto pasal 71 itu ayat 1 semua, ancaman hukumannya 10 tahun, dan kemudian ini menyasarnya kemana? Menyasarnya kepada penyelenggara pendidikan yang tidak berizin. Nah, kebetulan karena memang belum berbadan hukum yayasannya, maka yang bertanggung jawab adalah ketua yayasan. Hingga saat ini polisi telah memeriksa 152 saksi dalam kasus tersebut. Jumlah tersangka masih 13 orang, terdiri dari pengurus yayasan, kepala sekolah, dan pengasuh daycare. Selain itu tercatat 125 orang tua korban telah melaporkan kasus ini kepada kepolisian. Penyidik juga terus mendalami keterlibatan pihak lain, termasuk sejumlah nama yang tercatat dalam struktur organisasi yayasan. Dengan penambahan pasal Sisdiknas dan pengembangan penyidikan yang terus berjalan, polisi memastikan penetapan tersangka baru dalam kasus daycare LA masih sangat mungkin terjadi dalam waktu dekat. Tim Liputan, Berita Nasional TV.
Aduh, udah happy-happy mau nikah, malah ditipu WO pemirsa. Kali ini dua tersangka suami istri berinisial AR dan ET dalam kasus dugaan penipuan berkedok wedding organizer Marwah berhasil ditangkap Satreskrim Polres Jakarta Timur pada Jumat. Tentunya pasangan suami istri yang mengelola usaha ini diduga menyebabkan kerugian hingga 2,6 miliar rupiah dari puluhan klien. Polisi menyebut modus pelaku dilakukan dengan memanfaatkan promosi paket pernikahan melalui media sosial. Tuh, yang mau nikah bentar lagi harus lebih hati-hati kalau milih paket pernikahan ya di media sosial pemirsa. Satreskrim Polres Jakarta Timur menangkap dua tersangka kasus dugaan penipuan wedding organizer Marwah pada Jumat malam 29 Mei 2026 di sebuah kontrakan di wilayah Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, salah satu tersangka berinisial AR diketahui merupakan residivis dalam kasus serupa yang pernah terjadi di wilayah Jawa Barat. Polisi mengungkap modus yang digunakan pelaku adalah memutar dana milik klien untuk menutup kebutuhan penyelenggaraan acara pernikahan klien lainnya, sehingga terjadi praktik gali lubang tutup lubang yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi para korban. Sementara itu, dari pendataan yang dilakukan penyidik, terdapat sementara 58 klien yang menjadi korban dengan total kerugian mencapai sekitar 2,6 miliar rupiah dan jumlah pot tersebut retake. Dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses penyidikan berlangsung. Polisi menjelaskan para korban awalnya mengetahui layanan wedding organizer tersebut melalui iklan di Instagram. Setelah itu komunikasi dilanjutkan melalui WhatsApp dengan admin yang menawarkan berbagai promo dan paket pernikahan menarik. Terkait korban yang melapor di daerah lain, termasuk Bekasi, polisi menyatakan koordinasi antar penyidik akan dilakukan apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan dan pengembangan kasus. Polisi juga mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam memilih wedding organizer dengan memastikan legalitas, reputasi, serta kewajaran harga yang ditawarkan. Masyarakat diminta tidak mudah tergiur oleh penawaran yang terlalu murah karena berpotensi menjadi modus penipuan. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 486 dan 492 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Setelah terhadap dua tersangka kasus penipuan wedding organizer Marwah, sudah kami lakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 di sebuah kontrakan yang berada di Cililin, Bandung Barat, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Polisi menambahkan, kedua tersangka sempat berupaya melarikan diri dan bersembunyi setelah kasus ini ramai menjadi perbincangan media sosial. Namun keberadaan mereka berhasil diidentifikasi hingga akhirnya ditangkap di Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Dari Jakarta Timur, Nandityo, jurnalis Berita Nasional TV mengabarkan. Nah, setelah beberapa bulan buron, pelarian pelaku pencurian 2 unit ponsel akhirnya kandas juga pemirsa. Kali ini pelaku berhasil dibekuk oleh tim Resmo Polsek Talo saat sedang tertidur pulas di tempat persembunyiannya di Kota Makassar. Satu ponsel berhasil dijual sementara satu dibuang karena takut posisinya terlacak. Berakhir sudah pelarian pelaku pencurian 2 unit handphone. Setelah 5 bulan menjadi buron, pelaku berinisial AM tidak berkutik. Saat tim Resmo Polsek Talo berhasil meringkus pelaku saat sedang tidur pulas di tempat persembunyiannya di Jalan Lantebung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan ini dilakukan setelah petugas menerima informasi bahwa pelaku telah kembali ke Makassar. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Resmo Polsek Talo langsung melakukan pengintaian, hingga akhirnya berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan. Aksi pencurian ini bermula pada Januari 2026 lalu. Korban berinisial UDE saat itu sedang sibuk merapikan barang-barang dagangnya. Tiba-tiba, pelaku berinisial AM, 25 tahun, menerobos masuk dari arah belakang dan dengan cepat menggasak 2 unit ponsel milik korban yang tergeletak di Jalan Sunu, Kota Makassar.
Usai menerima laporan dari korban, aparat bergerak cepat melakukan olah TKP dan memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi guna mengidentifikasi ciri-ciri fisik pelaku. Untuk menghindari kejaran polisi, AM sempat kabur keluar dari kota Makassar. Ia berpindah-pindah kota hingga menyeberang ke wilayah Morowali, Sulawesi Tengah dan menyamar sebagai sopir truk. Kapolsek Talo, AKP Asfada, membenarkan kronologi tersebut. Beliau menjelaskan bahwa setelah memantau CCTV dan melacak jejak pelaku, diketahui bahwa AM sempat menjadi buron di luar kota sebelum akhirnya terendus kembali ke Makassar. Korban pencurian atas nama inisial UD, yang mana pada saat korban melakukan kegiatan pengaturan box di tempat penjualannya, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam tempat penjualannya dan langsung mengambil 2 unit. Berdasarkan hasil pemeriksaan, 1 unit ponsel hasil curian telah dijual oleh pelaku. Sementara itu 1 unit ponsel lainnya yang bermerek iPhone sengaja dibuang karena pelaku takut posisinya melacak melalui aplikasi pelacak bawaan atau Find My Phone. Saat ini, AM yang berprofesi sebagai sopir tersebut telah mendekam di sel tahanan Mapolsek Talo untuk menjalani pemeriksaan intensif. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 476 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Berita Nasional TV. Dan Kriminal Sepekan akan segera kembali sesaat lagi usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Aparat kepolisian Polda Sulawesi Selatan berhasil membongkar jaringan besar penggelapan BBM subsidi lintas provinsi. Karena diduga BBM ilegal ini akan disalurkan ternyata ke Pulau Kalimantan, pemirsa. Dalam operasi yang berlangsung sejak Januari hingga Mei 2026, polisi berhasil mengamankan lebih dari 229.000 liter BBM ilegal, 1 unit kapal tanker, apalagi pemirsa, 2 kapal SPOB serta puluhan mobil tangki. Tentunya aksi ilegal ini diperkirakan merugikan negara hingga 69,9 miliar rupiah. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel berhasil membongkar jaringan besar penggelapan bahan bakar minyak subsidi lintas provinsi. Aksi ilegal ini terungkap setelah aparat mencegat kapal tanker yang beroperasi di perairan Selat Makassar yang diduga kuat hendak menyalurkan solar subsidi ke Pulau Kalimantan. Dalam pengungkapan awal, penyidik menyita sebanyak 120 kiloliter BBM ilegal, 2 kapal jenis self-propelled oil barge atau SPOB, 7 unit truk tangki, serta mesin pompa yang digunakan untuk memindahkan muatan BBM dari darat ke kapal. Kasus ini kemudian dikembangkan dan mengarah pada 1 kapal tanker besar bernama MT Bakti 1 yang diduga menjadi bagian dari jaringan yang sama. Kapal tersebut diketahui mengangkut sekitar 700 kiloliter BBM subsidi. Namun saat berhasil dilacak, seluruh muatan BBM di dalam kapal diduga telah lebih dahulu diturunkan di wilayah Kalimantan Tengah. Kapal tanker tersebut akhirnya diamankan di wilayah Pulang Pisau pada 18 April 2026 dalam kondisi mengalami kerusakan. Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan modus operandi berupa pemindahan BBM subsidi dari truk tangki ke kapal SPOB sebelum dikirim melalui jalur laut menuju Kalimantan. Rangkaian pengungkapan ini bermula pada 26 Februari 2026 saat aparat kepolisian menghadang dan mengamankan 7 unit truk tangki. Penyelidikan berlanjut hingga mengungkap aktivitas bongkar muat ilegal di atas kapal tanker. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 7 orang sebagai tersangka masing-masing berinisial SD, AD, FA, AXY, SG, RR, dan RG. Sementara 4 orang lainnya masih diburu dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO dengan inisial AD, FA, RN, dan MB. 2 unit mesin Alcon lengkap dengan selang sepanjang 500 meter
1 unit kapal tanker MT Bakti 1 lengkap dengan dokumen kapal, 120 KL BBM jenis biosolar. Tak hanya itu, sepanjang periode Maret hingga Mei 2026, Polda Sulawesi Selatan juga mengungkap puluhan kasus tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi. Tercatat, dari 37 laporan polisi di 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, sebanyak 45 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Total barang bukti yang disita meliputi 18 unit mobil tangki, 17 kendaraan penumpang, 6 dump truk, ratusan jerigen solar, belasan tenda BBM, serta ribuan tabung LPG 3 kg. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Yuhandani Rahajapuro menegaskan pihaknya masih terus mendalami kasus ini untuk menelusuri asal-usul BBM subsidi, jalur distribusi, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan penyelundupan lintas daerah. Para tersangka dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ancaman hukuman bagi para pelaku adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 60 miliar rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ini dia yang lagi viral pemirsa, kantor Badan Gizi Nasional yang berada di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat dikabarkan digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung pada Rabu pagi. Nah, ini ada sejumlah karyawan juga yang terlihat masih menunggu di luar kantor meski jam kerja telah berlangsung. Mereka tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam kantor. Seperti inilah kondisi kantor Badan Gizi Nasional di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Rabu pagi yang dikabarkan digeledah oleh pihak Kejaksaan Agung. Nampak sejumlah karyawan pun masih menunggu di luar kantor meski jam kerja telah berlangsung. Para pegawai yang tiba di lokasi diminta turun dan menunggu di luar gedung sambil menunggu arahan lebih lanjut. Awak media yang datang untuk meliput juga tak diperbolehkan masuk gerbang. Kendati demikian, pihak BGN dan Kejaksaan Agung belum memberi tanggapan mengenai penggeledahan tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Aduh, nekat banget ya, dana umroh malah dipakai yang enggak pemirsa. Dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya kali ini resmi menetapkan Direktur Utama Travel Umroh PT Hasanah Tama International atau Hanania Group berinisial ASFR sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana jemaah. Dari hasil penyelidikan, tersangka diduga kuat menggunakan uang setoran para jemaah hingga berapa pemirsa? Mencapai miliaran rupiah. Waduh, bukan untuk keperluan akomodasi di Tanah Suci, malah digunain ini buat memenuhi gaya hidup dan kepentingan pribadi dan juga nutupin utang-utang perusahaan. Aduh, nekat banget ya pemirsa, pakai uang jemaah ya. Kasus dugaan penipuan Biro Perjalanan Ibadah Umroh ini mulai terungkap ke publik setelah ratusan korban yang merasa diwidik melaporkan pihak manajemen travel Hanania ke SPKT Polda Metro Jaya pada 28 Mei 2026 lalu. Para korban menjelaskan mereka awalnya tertarik dengan promo di berbagai media sosial yang menawarkan paket umroh dengan harga 29 juta hingga 46 juta rupiah. Namun, janji tinggal janji. Jemaah yang seharusnya dijadwalkan berangkat pada bulan Maret dan April lalu nyatanya terlantar karena dana yang sudah disetorkan sama sekali tidak dialokasikan oleh pihak travel untuk tiket maupun hotel. Yang lebih ironis, dari hasil penyidikan mendalam pihak kepolisian, uang miliaran rupiah milik jemaah tersebut justru disedot oleh tersangka ASFR untuk kepentingan pribadinya. Sebagian besar dana digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah, membeli aset pribadi, serta menutupi masalah keuangan dan utang piutang pribadinya yang menumpuk. Hingga saat ini penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa 38 korban dengan total kerugian yang sudah terverifikasi mencapai 4,2 miliar rupiah. Sementara itu total potensi kerugian dari laporan warga yang terus masuk diestimasi bisa mencapai 12 miliar rupiah lebih.
Tak tinggal diam, penyidik di Treskrim Polda Metro Jaya kini tengah memburu dan mengumpulkan seluruh aset, baik berupa rekening bank, dokumen berharga, maupun aset fisik lainnya yang berkaitan dengan perusahaan TV Hanania. Langkah ini diambil demi menyelamatkan sisa uang korban dan memastikan adanya proses pengembalian dana atau refund bagi para jemaah yang dirugikan. Penggelapan dana jamaah umroh yang diduga dilakukan oleh PT Hasanah Taman Nasional atau Hanania Group. Dalam perkara ini dipersangkakan diduga melanggar pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun penjara. Atas perbuatan ratusan jemaah yang dizolimi ini, tersangka kini dijerat pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Penjara atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Guna mengakomodasi banyaknya korban yang belum terdata, pihak Polda Metro Jaya kini juga telah resmi membuka posko pengaduan bagi jemaah lain yang berasa menjadi korban dari Biro Travel Hanania tersebut. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Di mana-mana banyak copet ya pemirsa. Dua pelaku pencopetan telepon genggam milik seorang wanita warga negara asing asal Belanda berhasil diringkus petugas unit reserse kriminal Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat. Keduanya merupakan komplotan pencopet kawakan yang kerap beraksi di pusat-pusat keramaian seperti di pasar dan stasiun. Kalau ke pasar dan stasiun, itu tasnya harus lebih berhati-hati dan disletingin ya pemirsa ya, biar nggak diambil copet ya. Tim Opsnal Reskrim Polsek Gambir langsung bergerak cepat menuju lokasi menyusul adanya laporan seorang warga negara asing yang menjadi korban pencopetan di depan stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban adalah seorang wanita asal Belanda yang telah kehilangan telepon genggam saat berada di depan stasiun Tanah Abang. Dari hasil penyisiran dan pemeriksaan kamera CCTV di sekitar lokasi, polisi akhirnya berhasil meringkus dua pelaku pencopetan berinisial DD dan AP. Kedua pelaku berhasil dibekuk petugas saat tengah santai di sebuah kamar kos di kawasan Jatipulo, Palmera, Jakarta Barat. DD dan AP merupakan komplotan pelaku spesialis copet yang biasa beraksi di tempat-tempat keramaian seperti pasar dan stasiun. Hello, I want to thank Gambir Police Station because Mr. Bang is find my phone, but I lost here in the market. I thanks to him to find the phone. I'm so glad to him. Allah give me Shiva. This is all people what is working hard to do the best to find my phone. This is my phone what I lost and I got it. Usai mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian sektor Gambir, korban yang berada di Jakarta bersama keluarganya dalam rangka liburan akhirnya bisa kembali ke negara asal dengan membawa pulang ponselnya yang sempat hilang. Dari Jakarta Pusat, Rizwanto Ahmad, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Kriminal Sepekan akan segera kembali. Wah pemirsa, jambret ya. Tuh kali ini penjambretan di ibu kota kembali terjadi ya. Korbannya lagi-lagi seorang pejalan kaki dan ponsel di tangan korban yang sedang dimainkan saat berjalan kaki raib seketika usai dirampas dua pelaku berboncengan sepeda motor di Jalan Sukaryo Suryo, Pranoto Gambir, Jakarta Pusat. Jadi pemirsa, kalau yang lagi jalan kaki atau di tengah-tengah jalan harus lebih berhati-hati ya. Korban yang sedang berjalan kaki sambil bermain ponsel di bahu jalan tiba-tiba dipepet dua pelaku berboncengan sepeda motor dari arah Pasar Baru menuju Gajah Mada. Dalam sekejap, ponsel di tangan korban pun raib usai dirampas pelaku. Teriakan korban sontak memancing perhatian sejumlah warga yang ada di lokasi hingga aksi pengejaran pun dilakukan. Sayangnya, kedua pelaku berhasil kabur ke arah perempatan Harmoni.
Aksi penjamretan yang terjadi di siang bolong ini membuat warga dan para pelaku usaha resah. Pasalnya, di lokasi tersebut cukup rawan aksi kejahatan jalanan seperti penjamretan dan curanmor. Para pelaku bahkan tak segan-segan melukai korbannya jika melawan atau berusaha mencegah. Lihat sih, tahu-tahu jambret gitu. Pelakunya ada berapa orang, Bang? Kayaknya berdua. Naik motor. Bang, kalau di sini emang sering atau gimana, Bang? Sering kejadian, Pak. Sering sah nggak sih, Bang, kalau sering kejadian gitu, Bang? Ya, saya juga was-was juga. Dan itu kan saya suka nongkrong di situ. Warga dan pelaku usaha di sekitar lokasi berharap adanya upaya nyata dari petugas kepolisian untuk menggelar patroli keliling pada pagi hingga malam hari agar tidak ada lagi yang menjadi korban para pelaku kejahatan. Kejadian ini juga selayaknya menjadi bahan perhatian kita semua agar tidak bermain ponsel saat berada di tempat umum mengingat rawannya tingkat keamanan kota Jakarta saat ini. Dari Jakarta Pusat, Reswanto Ahmad, Berita Nasional TV. Maraknya aksi kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat mendorong Polres Tangerang Selatan meningkatkan patroli malam di sejumlah titik-titik rawan. Dalam kegiatan ini petugas tak hanya mencegah aksi begal dan pencurian kendaraan bermotor, namun juga menindak sejumlah pelanggar yang kedapatan membawa narkoba hingga obat keras. Suasana patroli malam terlihat di Jalan Raya Puspiptek, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Minggu dini hari. Sejumlah kendaraan yang melintas diberhentikan dan diperiksa petugas dalam rangka cipta kondisi untuk menekan angka kriminalitas, khususnya kejahatan jalanan seperti begal, curas, curat, dan curanmor yang kerap menjadi ancaman bagi masyarakat. Dalam operasi tersebut, petugas menemukan seorang pemuda yang kedapatan membawa narkotika jenis tembakau sintetis atau sinte. Pemuda itu langsung diamankan dan dibawa ke Polres Tangerang Selatan untuk menjalani proses hukum berlanjut. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah pemuda yang membawa obat keras daftar G dan minuman keras. Terhadap mereka diberikan tindakan pembinaan di lokasi sebagai upaya memberikan efek jera. Polisi menyebut kegiatan patroli dan razia akan terus ditingkatkan sebagai langkah preventif untuk menutup ruang gerak pelaku kejahatan serta mencegah potensi gangguan Kamtibmas sejak dini. Operasi ini juga bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat saat beraktivitas, terutama di tengah kekhawatiran terhadap maraknya aksi kriminalitas jalanan. Ini sudah kita amankan untuk dilakukan proses lebih lanjut di Polres Tangerang Selatan. Ini untuk kegiatan ini sifatnya nanti kita melihat kondisi situasi wilayah, tapi di Polres Tangerang Selatan kita upayakan untuk setiap malam kita melakukan operasi dalam rangka tindakan kepolisian yang sifatnya preventif tadi, yaitu razia. Polres Tangerang Selatan menegaskan kegiatan serupa akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan TNI, pemerintah daerah, serta berbagai stakeholder terkait. Sinergi seluruh pihak dinilai menjadi kunci dalam menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat. Dari Tangerang, jurnalis Berita Nasional TV. Lagi-lagi pencurian memang marak ya pemirsa, dan pencurian kabel lampu penerangan jalan umum kembali terjadi di wilayah Jatinegara, Jakarta Timur. Seorang pelaku dipergoki petugas saat sedang memotong dan mencuri kabel PJU di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. Pelaku langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Jatinegara untuk menjalani pemeriksaan. Seorang pelaku pencurian kabel penerangan jalan umum atau PJU dipergoki petugas Satgas PJU Jatinegara saat beraksi di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. Petugas yang mendapatkan laporan adanya pencurian kabel langsung menuju lokasi dan mendapati pelaku tengah memotong kabel tembaga milik PJU. Pelaku kemudian diamankan bersama barang bukti berupa tang potong dan beberapa kunci serta karung yang digunakan untuk membawa hasil curian. Menurut petugas, kabel yang dicuri merupakan kabel tembaga jaringan penerangan jalan umum yang memiliki nilai jual tinggi. Dalam aksi ini, pelaku sempat memotong kabel sepanjang sekitar 1 meter dari jalur yang terhubung ke panel penerangan jalan. Yang kabel tadi seperti apa, Pak, kronologinya? Di saat kita lagi bekerja, ada informasi dari rekan kerja juga, kita memberitahukan bahwa ada kabel. Lapor dari saat kita langsung terjun ke lapangan, ternyata terbukti bahwa kabel itu sedang dicuri dan dipotong oleh si pelaku, si pencurinya. Kabel diperuntukkan untuk apa sih, Pak? Itu kabel penerangan jalan umum. Oh. Jenisnya kabel tembaga atau? Tembaga, Pak. 450.
kabel tukur dibilang orang, kalau dibilang kabel tukur. Itu laku dijual, Pak? Wah, laku banget. Banget itu, paling mahal itu harganya. Yang sudah terpotong dari tanah ke KWH itu sekitar 1 meteran, Pak. Oh, 1 meteran? Iya. Berdasarkan informasi dari pelaku, dia melakukan itu sendiri atau bersama temannya? Kalau tadi waktu kita interogasi di laporannya katanya sendiri. Sendiri? Oke. Dia motongnya pakai tang potong. Ada lagi Pak selain itu yang diamankan? Yang diamankan berupa kunci Y, kunci 17, 19, dan karung. Masih yang terjadi pencurian seperti itu, Pak? Untuk Jatinegara banyak, Pak. Banyak ya? Banyak. Jatinegara aja yang kita Jatinegara aja nih ya. Udah 7 panel kita yang dicolong sama orang-orang seperti itu. Petugas menyebut kasus pencurian kabel PJU di wilayah Jatinegara cukup meresahkan. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir, sedikitnya 7 panel penerangan jalan dilaporkan hilang dicuri. Untuk proses hukum lebih lanjut, pelaku kini menjalani pemeriksaan di Polsek Jatinegara. Dari Jakarta Timur, jurnalis Berita Nasional TV. Lagi-lagi sebuah pesta minuman keras di kawasan Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat berakhir dengan keributan. Seorang pria menjadi korban penganiayaan setelah terlibat keributan dengan rekannya sendiri hingga mengalami luka serius pada bagian hidung. Seperti inilah rekaman video CCTV saat pelaku dan korban tengah pesta miras di sebuah kafe Jalan Taman Daan Mogot Raya, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Korban dan pelaku diketahui saling mengenal dan terdapat seorang wanita yang juga ikut berkumpul bersama-sama. Namun nahas, dalam suasana tersebut, antara korban dengan pelaku dan wanita ini terlibat adu mulut hingga menimbulkan perkelahian. Perkelahian antara pelaku dengan korban berlanjut hingga ke depan toko dan berujung pada aksi kekerasan fisik. Menurut polisi, pelaku menendang kaki korban hingga terjatuh, kemudian kembali menendang bagian kepala yang mengenai hidung korban hingga mengeluarkan darah. Polisi berhasil menangkap pelaku berinisial FDC, 31 tahun, di wilayah Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat, tanpa perlawanan. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi menduga kuat pengaruh alkohol menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya penganiayaan tersebut. Polisi masih belum menemukan adanya motif lain, termasuk motif asmara yang melatar belakangi insiden ini. Kami dari unit Reskrim Polsek Grogol Petamburan kemarin baru saja berhasil mengamankan pelaku penganiayaan inisial FDC, umur 31 tahun. Karena pelaku kita amankan di wilayah Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Awalnya pelaku, korban dan saksi ini nongkrong sambil miras di toko miras Dixie Time. Kemudian pelaku sempat cekcok dengan korban sampai keluar ke depan toko miras, masih cekcok, dan akhirnya pelaku menendangi kaki hingga korban terjatuh. Kemudian korban ditendangi bagian kepala yang mengenai tepat di hidungnya hingga hidungnya berdarah. Saat itu masyarakat yang memberi informasi ke pihak kepolisian dan kami dari Polsek Grogol Petamburan langsung merespon dan mengamankan pelaku tersebut dan saksinya dengan korban. Korban setelah datang di polsek dilihat lukanya, hidungnya berdarah dan kemungkinan patah. Itu menurut kesaksian korban. Tapi dari Polsek Grogol Petamburan kami akan memastikan lagi berdasarkan visum. Jadi itu langsung diamankan atau viral? Ya, saat itu juga kami langsung mengamankan pelaku karena dengar ada informasi dan respon cepat dari Polsek Grogol Petamburan langsung mengamankan pelaku. Berarti antara pelaku dan korban ini memang sebelumnya memang kerabat atau gimana? Ya, sebelumnya pelaku dan korban sudah saling mengenal.
Ini berarti dia melakukan aksinya ini di bawah pengaruh minuman keras ya, Pak? Ya, bahkan sampai saat kita memeriksa pelaku, dia tidak mengingat kejadiannya dengan alasan seperti itu, karena di bawah pengaruh alkohol. Motifnya apa sih, Dan? Motifnya karena cekcok di dalam kafe. Itu aja. Belum ada ini. Mungkin didasari dengan pengaruh alkohol. Tidak ada hubungan asmara, Dan? Tidak ada. Namun kalau kita lihat di CCTV kafe, itu terlihat memang sekelompok orang itu bersama wanita. Cuma kalau sampai sekarang belum ada pengakuan bahwasanya ada motif asmara. Terima kasih, Dan. Pelaku terjerat pasal 466 KUHP ayat 2 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Dan Kriminal Sepekan akan segera kembali sesaat lagi usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Mempersempit ruang gerak kejahatan jalanan, polisi gabungan dari Polres dan Polsek Jakarta Barat menggelar operasi di wilayah rawan aksi kriminalitas. 2 orang pria mengendarai motor diamankan polisi lantaran kedapatan membawa puluhan lembar obat keras tramadol. Waduh, nekat ya pemirsa. Ini kenapa? Obat dan ya, tidak. Tramadol dan 2 orang pengendara motor berinisial RA dan FN diamankan polisi karena kedapatan membawa 4 lembar berisi 40 butir obat keras jenis tramadol. Kedua pria berusia 28 tahun ini diamankan saat petugas kepolisian gabungan dari Polsek dan Polres Jakarta Barat menggelar operasi kejahatan jalanan di Jalan Gajah Mada, Taman Sari, Jakarta Barat. Operasi berlanjut ke wilayah rawan kriminalitas dan tawuran di wilayah Palmerah dan Tambora, Jakarta Barat. Sejumlah pengendara motor digeledah pakaian yang dikenakannya dan bagasi motor. Operasi kejahatan jalanan ini dilakukan oleh petugas gabungan dari Polsek dan Polres Jakarta Barat untuk mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan jalanan dan aksi tawuran, sehingga masyarakat aman dan nyaman saat melakukan aktivitas. Kejahatan jalanan, dan mudah-mudahan upaya yang terus kita lakukan sampai malam hari ini bisa memberikan manfaat, setidaknya bisa memberikan keamanan, kenyamanan bagi masyarakat khususnya di wilayah hukum Jakarta Barat. Saya sangat yakin, tentu namanya manusia ya, pasti capek, lelah, tapi saya minta tetap dijaga semangat, apalagi semangat memberikan pengabdian, pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Masih semangat? Ya. Polisi menghimbau kepada masyarakat yang mengetahui kejadian tindak pidana kriminalitas untuk menghubungi layanan Polri Bebas Pulsa 110. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ada apa nih geledah-geledah pemirsa? Kali ini Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri melakukan penggeledahan di 2 kawasan berbeda di wilayah Jakarta Utara dan Banten. Penggeledahan ini dilakukan terkait adanya manipulasi data ekspor atau under invoicing dari sumber daya CPO yang merugikan pemasukan negara. Langkah tegas ini diambil setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan, pengumpulan bukti permulaan, serta gelar perkara atas dugaan praktik under invoicing atau manipulasi data ekspor yang dilakukan oleh salah satu perusahaan eksportir. Dalam proses penyidikan, tim yang dipimpin langsung oleh Kasubdit 1 Ditpidetер Barreskrim Polri langsung bergerak cepat melakukan penggeledahan. Petugas menyasar kantor PT MMS di Jalan Ampera 4, Pademangan, Jakarta Utara, serta sebuah kawasan pergudangan di Laksana Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten.
Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik berhasil mengamankan sejumlah barang bukti penting. Di antaranya adalah dokumen internal perusahaan, dokumen invoice, dokumen pemberitahuan ekspor barang atau PEB, serta sejumlah CPU komputer yang diduga kuat berkaitan erat dengan aktivitas ekspor perusahaan. Saat ini, pihak penyidik masih melakukan pendalaman dan analisis secara intensif terhadap seluruh dokumen dan barang bukti yang disita. Dokumen baik pembelian maupun ekspor yang telah dilakukan oleh PT MMS. Sementara seluruh karyawan PT MMS ya, semuanya berikut dari Kementerian Perdagangan nanti akan menginjak ke pihak yang lain. Ya. Langkah ini dilakukan guna mengungkap secara terang tindak pidana yang terjadi, sekaligus menentukan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum. Bareskrim Polri menegaskan, pihaknya akan terus melakukan penegakan hukum secara tegas dan profesional terhadap berbagai bentuk tindakan perusahaan eksportir yang melakukan under-invoicing, terutama pada komoditas CPU yang jelas-jelas merugikan pendapatan dan keuangan negara. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Dan demikianlah berita kriminal sepekan telah menemani Anda. Saya Lydia Junita dengan segenap kru bertugas. Mohon pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan, dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan.